Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Askia dari Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Teknik Informatika. NPM saya 241001049. Saya dari kelas 4B non-reguler Banjarmasin. Jadi, kali ini saya akan mempresentasikan tugas video tutorial pertemuan ketiga pemrograman berbasis objek satu, yaitu menjelaskan serta membuat program dengan metode konstruktor, metode mutator, dan aksesor. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu video tutorialnya tentang ketiga metode ini, lalu akan dilanjutkan ke dalam pemrogramannya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu metode-metode yang ada tiga tadi. Jadi yang pertama itu ada metode konstruktor. Jadi metode konstruktor ini adalah metode yang khusus dalam Java yang digunakan untuk menginisialisasi atau memberi nilai awal pada objek ketika objek itu dibuat. Jadi ciri-ciri dari metode ini yaitu nama metodenya sama dengan nama kelasnya dan tidak memiliki tipe data untuk void atau lainnya dan otomatis dipanggil saat objeknya dibuat. Lalu digunakan untuk memberikan nilai awal pada atribut. Jadi di sini ada contoh programnya, bisa kalian lihat di sini ada kelas pelanggan. Jadi dalam pelanggan ada nama dan nomor HP dengan tipe data string dan int. Lalu dimasukkan pelanggan string n in h. Jadi untuk namanya itu n dan nomor HP itu h. Jadi tinggal kita masukkan saja untuk mainnya, yaitu dengan public static void main string args, dengan pelanggannya itu yang dipanggil pelanggan, lalu p1 untuk pelanggan 1 dengan pelanggan baru dengan nama Andi dengan variabel yang tadi kita buat dengan n tadi, lalu nomor HP-nya dengan H0812345. Jadi saat dijalankan untuk program ini akan langsung dipanggil dengan nama Andi dan nomor HP tersebut. Lalu yang selanjutnya ada metode mutator. Jadi di metode mutator ini adalah metode yang digunakan untuk mengubah atau memberikan nilai pada atribut dalam kelas. Jadi ciri-cirinya itu digunakan untuk mengubah nilai yang ada dalam atribut, biasanya menggunakan kata set dan memiliki parameter. Jadi untuk contoh programnya itu bisa kalian lihat di sini, void set name. Jadi itu ada sintaksnya, lalu dalam kurung string n untuk merubah nama n. Jadi tinggal dimasukkan saja di P1 nya pelanggan, lalu M1 set nama Budi. Dan nanti akan berubah namanya jadi Budi. Lalu yang selanjutnya ada metode aksesor. Jadi di metode aksesor ini adalah metode yang digunakan untuk mengambil atau membaca nilai atribut dari sebuah kelas. Jadi ciri-cirinya itu digunakan untuk mengambil nilai atribut, biasanya menggunakan kata get dan memiliki return value. Jadi untuk mutator tadi menggunakan kata set, sedangkan aksesor tadi menggunakan get. Dan di sini ada contoh programnya dengan sintax string get nama. Lalu return nama. Lalu akan diisi objeknya di mainnya tadi. Habis untuk set namanya yang tadi, lalu kita print aja langsung system out print ln m1 get nama. Jadi untuk selanjutnya kita akan masuk langsung ke programnya. Jadi karena untuk video tutorial penjelasannya sudah selesai, kita akan lanjut membuat program dengan tiga metode tadi, yaitu metode constructor, metode mutator, dan metode aksesor. Jadi langsung saja kita ke sini. Dan untuk pertama-tama saya ingin membuat package baru, yaitu pertemuan 3. Lalu akan saya buat kelas baru, yaitu karena saya ingin agak sama ya seperti pertemuan sebelumnya. Karena pertemuan sebelumnya saya membahas mahasiswa, jadi sini saya akan membahas mahasiswa juga. Jadi saya ingin bikin nama kelasnya mahasiswa. Ini bisa kalian hapus seperti yang saya jelaskan kemarin, karena ini cuma komentar. Nah, jadi di sini saya ingin ngambil ininya dulu ya. Pertama, public class-nya kita akan menggunakan ketiga public class ini. Nah, maaf, kita akan menggunakan ketiga variabel ini.
Nah, jadi kita akan menggunakan ketiga variabel ini, yaitu string nama, string npm, dan string jurusan. Jadi untuk yang pertama itu kita akan menggunakan metode yang namanya metode constructor. Jadi di sini metode constructor itu saya jelaskan di sini saja. Pertama kita beri komentar dulu untuk membedakan, karena di sini saya akan menggabung ketiga metodenya dalam satu file ini aja. Constructor. Nah, jadi yang pertama itu kalian bisa tuliskan untuk nama filenya mahasiswa, lalu dalam kurung. Pertama itu ada string. Yang pertama itu kita akan mengisi string namanya. String nama itu kita ganti jadi n aja. Kalau yang berikutnya npm saya ganti n. Lalu untuk jurusan saya ganti J. Jadi kecil aja. Nah, lalu kita beritahu itu apa sih, M itu apa sih, dan J itu apa. Di sini kita tuliskan saja this. Jadi nama sama dengan n. Lalu selanjutnya this npm sama dengan m. Dan selanjutnya untuk jurusan this jurusan sama dengan J. Ini kita save dulu. Nah, jadi untuk public class-nya sudah selesai. Untuk konstruktor bisa kalian lihat seperti ini dengan mengisi mahasiswa string n, yang berarti yang pertama itu variabel n atau nama, lalu m untuk npm, dan string j untuk jurusan. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam main-nya. Di sini akan saya buat satu file lagi ya, Java class main mahasiswa, biar lebih enak aja dilihat untuk belajarnya. Bisa kalian hapus dulu, hapus. Nah, jadi di sini akan isikan saja, dipanggil dulu mahasiswa. Lalu karena ini yang pertama ya, jadi M1 untuk mahasiswa 1, lalu sama dengan new mahasiswa, lalu dalam kurung. Nah, di sini kita akan masukkan nilainya tadi. Karena yang pertama itu n atau nama, kita akan isi namanya. Di sini saya akan isi tadi dengan npm 1984, lalu jurusannya teknik informatika. Jangan lupa dengan ditutup. Nah, sini bakalan kita coba dulu ya, apakah berhasil atau tidak. Ada sentence main method. Oh iya, kita kelupaan satu, yaitu ini public static void main. Kita copy aja ya biar cepat, masukkan di sini. Nah, jangan lupa untuk tutup kurungnya. Nah, sekarang bisa kita kan dan berhasil. Berarti untuk metode yang pertama, metode constructor sudah berhasil. Jadi untuk nama mahasiswa, npm mahasiswa, dan jurusan mahasiswa di mahasiswa 1 sudah didapatkan nilainya, yaitu nilainya itu dengan nama Adi, npm 1984, dan jurusan teknik informatika. Jadi untuk selanjutnya kita akan masuk ke metode mutator. Jadi di metode mutator ini seperti tadi yang sudah saya jelaskan, di sini akan menggunakan kata set untuk mengubah nilai dari nilai yang sudah ada. Jadi karena sini nilainya udah ada seperti Adi 1984 dan teknik informatika, di sini yang pertama saya ingin mengubah namanya saja. Jadi masukkan di sini
saya beri komentar ya jadi pembeda. Mutator. Nah, jadi di sini kalian tinggal tuliskan saja dengan void, salah, void set nama dalam kurung apa yang ingin kita ganti, karena tadi nama jadi kan string atau string nama ya, string n lah, tadi udah diganti kan jadi n. Lalu kurung kurawang turun sini kita beritahu is kalau nama sama dengan n, jangan lupa ditutup. Nah, jadi untuk selanjutnya, nah untuk public class-nya sudah selesai. Di sini coba mengisahkan dua ini saja untuk karena ingin mengganti nama doang ya, jadi cuma cukup ini. Kalau ingin npm dan jurusannya bisa ditambahin lagi di sini ke ujung. Jadi di sini akan kita ganti saja. Nah, kita lanjutkan dengan mengisikan M1 yang berarti mahasiswa 1 titik, kita set nama. Nah, kan kita panggil set nama tadi M, jadi akan kita set nama, ganti namanya Adi, akan saya ganti menjadi Gani. Nah, jangan lupa di save. Untuk sekarang kita lihat apakah bisa di run, dan bisa. Berarti untuk namanya, untuk nilai namanya sudah berganti dari Adi menjadi Gani. Nah, sekarang kita akan masuk ke metode ketiga, yaitu metode aksesor. Jadi di sini kita akan menggunakan get untuk menampilkan namanya. Jadi sini akan kita teruskan dulu ya, nama aksesor. Nah, jadi untuk metode aksesor kita tinggal mengisikan string lalu get nama. Kalau kita begini, untuk ininya bisa dikosongin aja ya, karena nanti akan kita di bawah sini akan kita return nama, return nama atau boleh atau return nama aja. Nah, return nama tadi error ya. Dan sini kita isikan untuk aksesornya yaitu system system out begin ln dalam kurung, di sini nama ini kita plus, kita ganti M1 titik get karena kita ingin memanggil get nama. Jangan lupa ditutup. Sekalian simpan dulu, dan kalau kalian akan keluar namanya Dani, karena kita ingin mengeluarkan karena kita ingin cuma mengeluarkan nama nilai dari nama tadi. Nah, misalkan kalian ingin yang lain, misalkan di sini kita tambahin deh mahasiswanya. Jadi ada M2 new mahasiswa. Misalkan nih yang kedua ini namanya Siti, npm-nya 1093, jurusannya manajemen. Jangan lupa ditutup. Nah, di sini kalian ingin ngeprint atau mengeluarkan namanya ini tadi, tinggal kesalin saja di sini.
lalu bisa kalian ganti M1 nya menjadi M2 yang berarti mahasiswa 2. Kita simpan dan run, maka akan keluar namanya juga. Nah, misalkan nih kalian ingin memanggil lebih banyak lagi, untuk sini ingin memanggil npm nya juga atau apa, kalian bisa masuk ke sini, lalu bisa aksesor lagi, bisa isi get bukan string, get nama, npm. Nah, jadi kalian bisa menggunakan ini untuk memanggil npm-nya. Jadi tinggal kalian isi saja di sini. Misalkan sini kita ganti aja jadi npm. Sini mahasiswanya mahasiswa 1 dan dengan get npm. Huruf kecil ya tadi ya. Iya. Maka saat kita run akan keluar nama dan npm-nya. Nah, jadi begitulah untuk menggunakan metodenya tadi. Itu yang pertama itu adalah metode konstruktor untuk memberikan nilai dari sebuah ini data ya. Jadi karena mahasiswa 1 datanya tadi ada AD 1998 dan teknik informatika. Lalu untuk mutator tadi adalah untuk ngeset atau mengganti sebuah nilainya. Karena di sini tadi saya set nama, jadi namanya akan berubah. Di sini set nama Gane, jadi untuk AD-nya akan berubah jadi Gane karena memilih M1 atau mahasiswa 1. Misalkan kalian ganti nih untuk set npm, lalu di sini dis-nya npm, maka yang berubah sini set npm dan ganti npm-nya akan berubah di sini 1998 menjadi npm yang baru. Begitu juga untuk jurusannya. Dan yang terakhir aksesor tadi itu untuk menampilkan nilainya, untuk ngeprint nilainya. Jadi untuk sistem outprint tadi ngeprint lalu ngeprint nama ini, lalu akan kita ambil dari M1 tadi. Ini sebenarnya terserah aja, paling ingin ngambil di M1, M2, M3, M4, M5 salah saja, yang penting di sini kalian menambahkan get nama untuk memanggil namanya. Yang lainnya bisa get npm, lalu nanti di sini get jurusan dan seterusnya. Jadi untuk untuk programnya sudah selesai, yaitu untuk videonya sudah selesai, yaitu membuat video tutorial tadi sudah saya jelaskan yang di awal. Lalu yang kedua itu membuat program dengan metode. Jadi untuk yang sekarang ini videonya sudah selesai untuk menjelaskan metode, konstruktor, mutator, dan aksesor serta membuat programnya. Jadi terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video ini. Jangan lupa di like video ini dan di komen jika kalian suka, dan mohon maaf atas penjelasannya yang kurang jelas dan salah kata, saya mohon maaf. Nama saya Muhammad Askia, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.